Kalau kita melihat inflasi di kawasan ASEAN dan secara keseluruhan di kawasan Asia, memang ini kita sudah melihat kenaikan inflasi yang cukup tinggi. Walaupun kalau kita bandingkan dengan kondisi global, ini kita di level ASEAN dan ASEAN paling tidak masih dalam kondisi yang jauh lebih baik inflasinya. Negara-negara misalnya di Eropa atau kemudian di Amerika Serikat sudah mengalami inflasi yang jauh lebih tinggi lagi. Tapi ini tidak berarti bahwa ini tidak mengkhawatirkan, karena kemudian inflasi yang overheating ini tentu akan menggerus daya beli masyarakat. Cuman kita perlu perhatikan kenaikan inflasi ini akan sejauh apa membahayakan tadi daya beli masyarakat dan stabilitas makroekonomi secara keseluruhan. Oke, nah tadi yang dimaksud baik begitu kan kalau kita bandingkan ya dengan negara-negara seperti Amerika Serikat, kemudian juga Eropa. Nah tapi menjadi pertanyaan, apakah kondisi baik ini memang karena kekuatan ekonomi dari negara-negara berkembang sendiri lebih resilient begitu di tengah krisis global, atau justru sebetulnya saat ini yang terjadi di negara-negara ASEAN saat ini adalah sebuah bentuk delay ataupun juga penundaan, di satu sisi juga akan menuju ke arah inflasi Amerika Serikat dan Eropa? Bisa dua hal. Satu, kita perlu pahami inflasi ini memang sebagian ini didorong oleh naiknya harga-harga komoditas. Satu, dari komoditas energi, kedua dari komoditas pangan. Ini juga secara sedikit maupun banyak ini dipengaruhi oleh pecahnya perang dari Rusia dan Ukraina. Itu satu aspek. Aspek lainnya sebetulnya adalah inflasi ini juga muncul dari pulihnya daya beli masyarakat. Gitu. Jadi inflasi yang naik itu paling tidak sebagian besar dipengaruhi oleh daya beli masyarakat yang sudah mulai pulih. Nah ini yang membuat kemudian di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa itu inflasinya lebih tinggi karena memang mereka daya belinya sudah pulih lebih dulu, sehingga kemudian mereka berada di stage yang lebih maju lagi dalam kondisi inflasi. Dan kalau kita lihat dari trajektorinya, memang negara-negara ASEAN cenderung akan mengarah ke sana. Tapi seberapa cepat mengarah ke sana, ini tentu dipengaruhi oleh banyak hal. Sebagai contoh, misalnya di Indonesia, inflasi itu cukup terkendali, relatifly terkendali dibandingkan dengan negara-negara lain, juga karena intervensi fiskalnya yang cukup besar dengan ditambahnya subsidi dan kompensasi terhadap harga energi, sehingga kemudian di level konsumen harga energi ini tidak naik setinggi di negara-negara lain. Jadi memang kalau kita melihat kondisi seperti ini, trajektorinya tentu inflasi di level ASEAN dan juga Indonesia mengarah ke level yang overheating. Tinggal bagaimana kemudian kita bisa memanage naiknya inflasi ini sehingga tidak mempengaruhi daya beli terlalu dalam. Oke, tapi kalau kita kembali fokus ya ke kawasan ASEAN begitu, sebetulnya kira-kira untuk warningnya sendiri nih untuk Indonesia, ketika apa yang terjadi begitu? Karena kalau kita berkaca dengan mungkin krisis di tahun 97, 98, ini kan juga dimulai dari Thailand yang saat itu juga terpuruk terlebih dahulu, baru kemudian diikuti dengan negara-negara lainnya. Nah, untuk mengantisipasi kejadian serupa, seperti apa kita bisa melihat warning-warningnya terlebih dahulu dari kawasan ASEAN? Oke, kalau kita bicara level ASEAN dan kita ambil paralel dengan krisis 97-98, ini kita perlu lihat kembali bahwa nature kontingennya di krisis 97-98 itu adalah dari sisi sektor perbankan dan pasar keuangan. Sedangkan di kondisi saat ini, inflasi yang terjadi di level ASEAN itu terjadi relatif secara bersamaan dan sumbernya itu sebetulnya bukan berasal dari ASEAN, tapi memang dari level global saat harga-harga komoditas, kembali lagi tadi, pangan dan energi itu meningkat secara bersamaan. Sehingga kemudian ini bukan berarti bahwa kalau satu negara di ASEAN kolaps, ini akan menimbulkan dampak kontingen ke level negara ASEAN lainnya. Dan ini kalau kita lihat ke depannya memang kondisi yang kita hadapi saat ini juga banyak dipengaruhi oleh kondisi domestiknya, di mana kemudian intervensi fiskal, lalu kemudian pulihnya daya beli, pulihnya sektoral ini berbeda-beda di masing-masing negara ASEAN. Dan juga kemampuan untuk menahan inflasi
pun menjadi berbeda-beda karena kapasitas fiskal. Misalnya contoh seperti Indonesia yang memiliki tambahan profit dari naiknya harga komoditas energi seperti CPO dan batubara, tentu mampu memiliki resiliensi yang lebih tinggi dalam menambah subsidi ketimbang negara lain misalnya yang bukan net eksportir dari Ya. komoditas yang harganya naik tadi. Oke. Nah, berbicara terkait dengan subsidi, ini banyak ekonom yang menyebutkan bahwa angka subsidi, anggaran untuk subsidi dan juga kompensasi yang diberikan oleh pemerintah di atas 500 triliun rupiah ini begitu besar, begitu sangat besar. Anda sendiri melihatnya kira-kira seperti apa terkait dengan subsidi ini kepada APBN kita? Seberapa kuat APBN kita, terutama kalau kita berbicara untuk jangka panjang? Oke, pertama kita mungkin lihat dulu di kondisi saat ini. Saat pemerintah menambah subsidi, baik subsidi BBM, LPG, dan listrik, untuk kemudian menjaga agar tingkat harga di level konsumen ini tidak meningkat, apakah kemudian pemerintah memiliki uangnya? Gitu. Nah ini kita sudah lihat dari beberapa kali laporan APBN, kita melihat ada peningkatan penerimaan yang sangat-sangat tinggi. Kalau tidak salah itu sempat ada hitungan yang menunjukkan bahwa naiknya harga-harga komoditas, terutama dari CPO dan batubara, itu menambah penerimaan negara melebihi dari 450 triliun rupiah. Dan kemudian uang tersebutlah yang digunakan oleh pemerintah untuk menambah subsidi energi tersebut gitu. Tidak hanya subsidi bahkan, tapi juga kompensasi produk-produk energi yang non subsidi. Nah ini kemudian membuat postur fiskal kita tidak banyak berubah, bahkan kalau kita bisa lihat ada penambahan postur fiskal sedikit, tapi subsidinya bisa ditambah secara besar. Ini sebetulnya adalah luxury yang dimiliki oleh Indonesia sebagai net eksportir produk-produk energi ketimbang negara lain. Di